の番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hussein Rahmat. Saya dari Fakultas Fisip Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi massa. Oke, yang pertama yaitu mari kita teliti apa itu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian informasi atau pesan-pesan yang ditunjukkan kepada khalayak massa atau publik secara luas menggunakan media massa dengan karakteristik tertentu. Selanjutnya itu adalah media massa. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang dapat menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada para audiens yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa dibandingkan dengan jenis komunikasi lain adalah media massa dapat menyebarkan informasi secara luas. Karakteristik komunikasi massa meliputi komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat. Lalu ada pesan, yaitu informasi yang akan disampaikan. Lalu ada media massa sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Dan yang terakhir ada audiens, yaitu orang-orang yang menerima pesan tersebut. Sekarang adalah fungsi komunikasi massa. Menurut Charles R. Wright pada tahun 1988, fungsi komunikasi massa yaitu 1. Fungsi pengawasan. Yang kedua adalah fungsi korelasi. Fungsi korelasi ini menggerakkan masyarakat untuk tujuan bersama atau mobilisasi massa. Lalu ada fungsi transmisi sosial, di mana dengan disebarluaskannya informasi, maka masyarakat merasa lebih pandu satu dengan yang lainnya, sehingga dicapai suatu dasar pikir yang sama. Lalu ada fungsi hiburan. Yang terakhir adalah membentuk pendapat umum atau persuasi. Fungsi-fungsi tadi juga dapat disederhanakan menjadi 4 fungsi, yaitu menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Sekarang adalah unsur komunikasi massa meliputi who atau komunikator, bisa meliputi lembaga, organisasi, atau institusi orang. Lalu ada say what, bisa publik atau kerumunan dan lain-lain. Lalu ada which channel, yaitu media. Lalu ada to whom, bisa adalah penerima pesan yang karakternya bisa luas, heterogen, atau sama. Lalu the with what effect, yaitu respon dari audiens. Sekarang mari kita masuk ke model-model komunikasi massa. Model-model komunikasi massa ada 4, yaitu hypodermic needle model, yaitu dari media massa langsung kepada massa atau audiens. Lalu ada one step flow models, model komunikasi yang menyatakan bahwa saluran media telah berkomunikasi secara langsung dengan massa komunikan tanpa adanya perantara orang lain. Namun, pesan tersebut telah sampai ke semua komunikan dan tidak menimbulkan efek yang sama kepada setiap komunikan. Lalu ada two-step flow model. Model ini menyatakan bahwa pesan media massa tidak seluruhnya mencapai massa audiens secara langsung, tetapi sebagian besar secara bertahap. Yang terakhir ada multi-step flow model. Model komunikasi massa banyak tahap telah menyampaikan bahwa pesan kepada masyarakat melalui interaksi yang kompleks. Sekarang adalah opinion leaders. Apa itu opinion leader? Opinion leader atau pemuka masyarakat adalah orang yang memiliki kemampuan mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang secara informal sesuai dengan kehendak si pemimpin melalui hubungan sosial yang telah dibinanya atau kemampuan menerjemahkan pesan. Posisi opinion leaders bisa berfungsi sebagai opinion giving yang aktif,
memberikan atau meneruskan informasi, atau bisa pula pasif dicari oleh pengikutnya. Opinion leaders dibedakan antara lead polymorphic, yaitu yang mempunyai fungsi leader pada beberapa topik, atau monomorphic leader yang hanya untuk satu topik persoalan. Semakin kompleks suatu sistem, opinion leader cenderung monomorphic. Sekarang kita akan membahas feedback dan efek. Apa itu feedback? Feedback adalah tanggapan yang diberikan oleh penerima pesan atau komunikan kepada penyampai pesan atau komunikator. Jenis-jenis feedback antara lain internal feedback. Internal feedback adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator, bukan dari komunikan, akan tetapi datang dari pesan itu atau dari komunikator itu sendiri. Lalu ada external feedback. External feedback adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator dari komunikan. External feedback ini sifatnya bisa langsung dan bisa juga tidak. Lalu ada representative feedback, yaitu umpan balik yang mewakili sejumlah komunikan yang lainnya. Lalu ada cumulative feedback. Cumulative feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator dihimpun dahulu dan tidak segera diubah dalam pesan berikutnya, karena komunikator harus mempertimbangkan dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan. Lalu ada quantitative feedback. Quantitative feedback adalah umpan balik yang datang pada umumnya diukur oleh jumlahnya atau kuantitas. Lalu ada institutional feedback. Institutional feedback adalah umpan balik yang terlembagakan. Artinya, umpan balik yang diupayakan oleh lembaga yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung khalayak untuk mengumpulkan pendapatnya, kemudian dianalisis oleh lembaga tersebut. Sekarang kita ke efek. Efek merupakan perubahan sikap manusia yang timbul setelah menerima pesan atau informasi. Sekarang kita ke jenis-jenis efek. Yang pertama ada efek kognitif. Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Lalu ada efek afektif. Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahu kepada khalayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu. Setelah mengetahui informasi yang diterimanya, khalayak diharapkan dapat merasakannya. Sekarang kita masuk ke hambatan-hambatan komunikasi. Yang pertama adalah hambatan psikologis. Dikatakan hambatan psikologis karena terkait dengan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia. Hambatan psikologis meliputi kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Selanjutnya ada hambatan sosiokultural. Hambatan ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan. Hambatan sosiokultural meliputi keragaman etnik, perbedaan norma sosial, kekurangmampuan dalam berbahasa, faktor semantik, pendidikan yang kurang merasa. Yang terakhir adalah hambatan interaksi verbal. Pada komunikasi antar persona, hambatan-hambatan itu dapat terjadi pada pihak komunikator dan komunikan, sekaligus secara bersama-sama atau masing-masing. Pada komunikasi massa, hambatan tersebut pada umumnya terjadi pada pihak komunikan. Hambatan interaksi verbal meliputi polarisasi, orientasi intensional, evaluasi statis, dan indiskriminasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.